sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang datang pada hadiri tempat majelis halaqah, di mana tempat ini tempat yang mana yang dicintai Allah dan Rasulullah. Mengapa dicintai Allah dan Rasulullah? Karena kita mengikuti ittiba, mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan duduk kita, munajat kita, tilawah, tahlil kita, pembacaan selawat kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, barakah dari Allah, taufik hidayah dari Allah, dan puncaknya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dosa-dosa dan diakhirkan kita akhir hayat bi husnil khotimah. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini, malam ini, saat ini kita masih berjumpa, masih bisa duduk di majelis ilmu, masih bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW berkat rahmatnya. Bahkan kita semuanya insya Allah kelak kita dikumpulkan bersama di surga. Dan mudah-mudahan dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, bahkan makin membuat kita cinta kepada Allah, bahkan lebih cinta lagi kita kepada ibadat kita kepada Allah, dan banyak memuji kepada baginda Nabi Syafi' Musyafa' Muhammad Rasulullah SAW, Nabi rahmatan lil alamin, dan basyiran wa nadhira, Nabi yang membawa berita gembira dan peringatan, agar kita selawat-selawat kita mendapatkan balasan dari Allah, bahkan mendapatkan syafaat yang besar kelak di hari kiamat. Amin. Para hadirin dan hadirat Majelis Ta'lim Al-Munawwarah rahimahullah, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa laniyat yarjuna tijaratan tabura liwaffiyannahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Abul Qasim Al-Hakim, salah satu asya tajul iman ibad awal wa tarku syukr ala Islam, wasani tarkul khawf ala dihabil iman, wasalisu dulman ala ahli Islam. Sadaqallahul Maulana al-Azim wa rasulih. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, kita melanjutkan pelajaran yang kita mengambil dari kitab Manhaj Dakwah, halaman 99 sampai 100, yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30, yang mana artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, karena Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah kepada mereka dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima syukur. Berkata Abul Qasim Al-Hakim, salasa asya tanjul iman minal ibad wa awal wa tarku syukur alal Islam. Ada 3 macam yang dapat mencabut iman seseorang hamba. Yang pertama, tidak bersyukur atas nikmatnya dia beragama Islam. Wasani tarakul khawf ala dihabil iman.
Yang kedua, tidak khawatir akan hilangnya iman. Wasalisu dzulmu alal ahlil Islam. Yang ketiga, tidak khawatir menganiaya orang Islam. Kalau kita perhatikan dari bab 3 bagian ini, ada hubungannya dengan orang-orang yang menuntut ilmu dengan yang tidak menuntut ilmu. Arti dalam membaca kitab Allah, yang mana kitab Allah pertama adalah kitab Allah Al-Quran sebagai mujizat. Yang kedua adalah hadis qala Nabi Muhammad SAW. Kalau pedoman ini ditinggalkan oleh manusia, maka jelas mereka tidak akan selamat dunia akhirat. Karena pegangan manusia yang beriman, pedoman orang yang beriman, orang yang takwa, pertama adalah kitabullah Al-Quran. Kemudian kita memegang perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuatkan dalam satu ayat firman Allah, atiullah wa atir Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mentaati Allah, berarti kita berpedoman pada kitabullah Al-Quran. Kalau kita mentaati Rasulullah SAW, berarti kita mau mentaati semua maqala sabda Nabi SAW. Kebutaan manusia yang tidak mengetahui apa yang disebut kitabullah Al-Quran, apa yang disebut hadis Nabi SAW. Maka rujukannya berpegang dua pedoman inilah tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Kalau kita meninggalkan dua pegangan ini, berarti lepaslah kendali itu. Seperti kuda yang liar, yang mana tidak ada kendalinya. Kalau sudah tidak ada kendalinya, berarti itu manusia hilang akalnya. Maka dengan menghidupkan akal, dengan menghidupkan semua petunjuk, berpeganglah pedoman Al-Quran dan Sunnah. Untuk itulah kita terangkan masalah tafsir daripada surat Al-Fatir ayat 29 dan 30. Kalau kitabullah isinya muqaddimah yang pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Pertama Allah Ta'ala sudah memberikan sesuatu ayat yang mana tidak bisa dimengerti oleh manusia, para malaikat. Tetapi kita beriman kepada Allah, tentu kita bertanya, mengapa Allah Ta'ala dalam muqaddimah Al-Quran memberikan satu ayat Alif Lam Mim, kalimat yang tidak bisa diterjemahkan, kalimat yang tidak bisa diartikan, yang cukup pada waktu itu yang mengetahui hanya Allah dan Rasulnya. Sesudah itu tidak ada yang sanggup untuk mengartikan, karena ini kebesaran dan keagungan. Arti dari kalimat yang tidak ada arti disebut kalimat mutasabbihat. Mutasabih artinya cukup Allah yang maha tahu. Kemudian diuraikan oleh Allah ayat yang kedua, dalikal kitab, berpegang pada kitab Allah Al-Quran. Peganglah ini Al-Quran, dalikal kitab la raiba hudalil muttaqin, dan tidak akan mendapatkan sesuatu pemahaman atau petunjuk kecuali yang mendapat petunjuk hanya orang lil muttaqin, artinya orang yang takwa. Kalau kita belum sampai tingkat-tingkat lil muttaqin, ketakwaan itu pasti
belum ada sentuhan-sentuhan mukjizat itu kepada orang-orang yang hatinya mati. Tidak akan sadar walaupun dibaca berulang-ulang kalau Al-Quran itu mukjizat, merupakan karunia yang terbesar yang tidak pernah dirusak atau dirusakkan. Dan Allah pun bersumpah kepada jin dan manusia, kepada ahli bakar, ahli syair, siapakah yang sanggup bisa menyamai Al-Quran? Siapakah yang bisa menyamai dengan kitabku? Niscaya dia akan mulia, artinya lebih mulia dari aku, kata Allah. Sampai demikian sumpah Allah bahwa Al-Quran diturunkan tanzil rahmatil alamin wa nunazil Quran syifaul mu'min, yang mana diturunkan Quran itu obat bagi orang-orang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, hudal lil muttaqin. Kalau sentuhan hati kita tidak ada dasar dari Al-Quran, bahkan hanya dengan informasi, belum tentu kita mengetahui bagaimana mukjizat itu. Maka Al-Quran diturunkan khusus hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan diabadikan daiman abada, dikekalkan sampai di dalam surga yang tertulis dengan bingkai-bingkai emas dan batu-batu permata, dan tidak akan masuk ke surga kecuali tiketnya Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala membuat pintu-pintu surga, babul alif, babul ba, babul ta, babul sa. Huruf alif saja ada surganya para hadirin. Huruf ba ada surganya. Bayangkan kalau orang yang hafal Yasin, hafal Quran, semua isi Al-Quran ada, isinya surga adalah Al-Quran. Untuk itu, bagi kita yang belum mengetahui Al-Quran, belum memahami Al-Quran, belum menuntut ilmu Al-Quran, belum mengerti Al-Quran, malam ini kita mulai belajar tentang tafsir. Apapun alasan dan apapun yang diperoleh, tidak ada alasan saat mana manusia di dalam kubur ditanyakan Allah, "Wa hadza kitabullah?" Apa kitabmu? Man hadza kitabullah? Apa kitabmu? Kitab saya Al-Quran. La, tidak. Antum dusta. Kamu dusta. Di mana didengarkan ilmu tafsir, di mana dikajikan ilmu tafsir, bahkan dia tidak mau mendengarkan tafsir, bahkan tidak ingin mengetahui isi Al-Quran, bahkan tidak mau membaca Al-Quran, maka kelak saat kitab apa? Al-Quran dusta. Maka Quran sebagai saksinya. Ada lisanul hal. Quran yang tidak bisa berbicara malam ini, selamanya di dunia, tetapi nanti berbicara di kuburan para hadirin dan hadirat. Quran berkata, saya bersaksi bahwa dia tidak pernah untuk menginginkan mengetahui aku, untuk mempelajari aku, apalagi membacanya. Dengan demikian, maka malaikat memukul pecah habis itu manusia, karena dia tidak dikatakan beriman sebelum mengetahui Al-Quran. Untuk itulah para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, ya, kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. La raiba hudal muttaqin. Sudah jelas kitabnya. Kalau kita berpegang pada Al-Quran, pasti